Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya berbagi pengalaman ya, di mana yang lalu saya sudah membuat video tentang mengapa kulkas harus, maksud saya di sini, mengapa kulkas begitu kita cabut dan kita colokan lagi itu tidak boleh ya. Keduanya lagi juga saya membuat video ya, bagaimana mengantisipasi ya, agar listrik yang sering padam ya beberapa saat kemudian di pagi itu kan merusak daripada kompresor kulkas, alat elektronik ya, tapi khususnya kulkas dia akan rusak. Nah, sekarang saya akan menginformasikan bahwa kerusakannya ada pada kompresor. Nanti kita lihat kerusakannya ya. Nanti saya akan jelaskan. Sekarang saya akan contohkan yang pertama dulu ya. Ini kulkas kita lihat ya. Ini dari awal ya. Ini kulkas kita lihat di sini ya. Ini seolah-olah ini kulkas ya. Ini kompresornya kan menuju ya ke sini, dan kemudian ini adalah tang ampere ya. Sekarang saya colokkan di sini ya. Ini saya buka ya. Ya saya buka ya biar hidupnya kelihatan. Nah, saya hidupkan. Nah, ya. Saya matikan lagi. Nah, ini saya colokkan lagi di sini. Lihat. Nah, dia tidak mau. Tapi ampere tetap berjalan. Nah, ampere 5 berjalan. Ya, ampere berjalan tetap. Nah, inilah yang membuat kompresor rusak. Ya. Saya gambarkan di sini ya. Saya gambarkan di sini. Ini kumparan yang menempel ini kan yang ada arusnya di sini kan common dan running ya. Sedangkan kabel bantunya itu ya, pembantunya itu melalui PTC buka lepas ya, nunggu daripada resistansinya ya. Kalau orang awam bilang nunggu dingin baru dinempel lagi. Nah, kalau kita diamkan saja seperti ini, dia kan bisa menunggu sampai saya katakan kalau kompresor baru bisa lah ya. Cuma kalau umpama kompresor lama, dia akan menunggu, kalau yang 2 pintu terutama, dia akan menunggu nanti pada saat timer main antara 6 sampai 8 jam. Itu yang akan merusak daripada kompresor. Contohnya seperti ini ya. Ini saya ibaratkan ya. Ya, ini saya ibaratkan, ini kabel ya, kabel bantu ya. Kabel bantu. Ini gulungan di sini ya. Kabel bantu gulungan di sini. Kemudian di sini ada kabel utama. Nah, di sini kabel bantu ini adalah S ya, starting. Ini adalah common-nya. Ini adalah running-nya. R di sini. Nah, ini kan ada 3 sudut ya, ada 3 sudut. Jadi titik di sini. Ini kan 3 ya, 3 pin ya, 3 pin di sini, 3 pin di sini. 3 pin di sini kalau kita tarik ya, ini menjadi common tengahnya ya. Satu lagi menjadi starting di sini, ini jadi running. Jadi urutan kabelnya seperti ini. Nah, begini. Nah, di sini starting, di sini running. Nah, ini kan tadi dia ya. Ini kan tadi dia nempel terus ngedengung. Inilah kabel yang runningnya, yang kita colokkan tadi kan di sini common-nya. Dia akan panas terus karena tidak ada bantu tadi. Kalau tapi kita menunggu dingin, dia akan bantu bisa. Ya, atau resistansinya nilainya sudah rendah, bisa dia berjalan. Tapi kalau kagak, tidak, ya ini tadi seperti tadi ngedengung saja.
ini yang membuat ya, yang membuat kabel, yang membuat kumparan ini rusak, panas. Lanjut nanti pelapis daripada kumparan enamel itu ya, itu nanti dia akan mengelupas. Sekarang saya contohkan ya, ini adalah korban daripada pada saat lampu mati ya, pada saat lampu, bukan saat lampu mati, atau saat ada ini dicolok kemudian dikembalikan lagi, dia ngedengung. Inilah korbannya, sehingga rusak. Memang tidak kelihatan dia berjalan, cuman pada saat nanti dia ditekan, ya. Ini saya lihat dulu ya. Ini saya ganti, saya coba ya. Ini saya ganti ya. Jadi tidak usah menunggu panas dingin. Nah, ini saya coba di sini. Ini kelihatannya bagus dia berputar. Cuman saat diberi tekanan di sini, ini mati dia. Kompresor mati. Karena apa? Kumparan yang di sini, ini enamelnya pada kelupas. Nanti saya bongkar di sini, lihatlah. Inilah kerusakannya pada kompresor yang saya harus informasikan karena saya sebagai teknisi ya. Saya hidupkan ya. Nah, ini lihat. Ini kalau saya tekan, mati dia. Nah, mati dia. Nah, mati dia. Ya, saya cabut ya. Nah, kalau ditekan mati. Karena apa? Ini panas. Kompresor yang enamel di sini, ini mengelupas. Nah, itulah. Ada juga video saya yang lalu itu mengenai bagaimana untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kompresor. Saya membuatkan alat pengamannya, yaitu timer Omron H3CR. Dan kemudian ada teman juga yang memberi tanggapan bahwa mengapa kita harus membuat ini. Dan juga kita tunggu dingin saja, nanti kita colokan. Dan juga mengapa kita colokan juga tidak apa-apa. Toh nanti bisa hidup sendiri karena ada overload. Nah, kalau menunggu dingin, saya sependapat. Tapi kalau dicolokkan saja, tidak ada pengaman ini menunggu overload, ya jangan. Kenapa jangan? Ya tadi, dia akan berdengung terus, lama-lama di sini kan panas. Kenapa kita tidak cegah? Ya, lama-lama panas di sini, dia akan melotok di sini lama-lama. Sekarang saya akan buka ya ininya, kompresornya ya. Ini bahwa akibat daripada taktek ini tadi, kita tidak menggunakan pengaman ini yang rusak kompresor. Ya, tadi sudah saya tekan, tidak mau. Sekarang saya akan buka ini ya. Saya akan buka kompresornya ya, penyebabnya ya. Bongkar ya. Saya akan bongkar, saya akan perlihatkan gulungannya yang rusak ya. Saya akan lihat gulungannya yang rusak ini. Ya, saya akan buka ini. Ya, ini. Lihat di sini. Ini gulungan sebelah sini bagus, lihat ini. Lihat. Ya. Ya, gulungan sebelah sini dia rusak, lihat nih. Nah, ini lihat. Ini enamelnya pada ini. Nah, ini enamelnya. Mbak saya perlihatkan di sini. Nah, ini enamelnya pada terkelupas ini. Nah, nih jadi satu dia. Warnanya juga beda dengan ini. Lihat. Nah, ini bening, ya.
ini bening ya. Ini lihat seperti ini pada ngelupas ya. Pada ngelupas ini merah-merahnya di sini pada luntur ini. Enamelnya lihat pada luntur di sini, ini tidak ada enamelnya ya. Nah, ini. Nah, itulah ya. Jadi kalau kita mau aman ya, kita mau aman kompresor ya, kita nunggu beberapa saat, paling tidak sekitar 15 sampai 20 menit. Sedangkan keluaran terbaru produk ya, produk kulkas yang inverter itu kan terbaru, kita anggap canggih ya. Itu juga kalau kita mencabut kita mau nyalakan kembali itu nunggu 5 menit. Ya, sekarang kita lihat ya, untuk membuktikan bahwa kulkas inverter terbaru juga dia tidak boleh langsung dicolokkan. Ya, saya lihat yuk. Mari. Ya. Ya enggak apa-apa, jalan. Bro, bentar, Bro. Ya. Ini ya. Ini ya. Lihat di sini. Nah, ini. Jika lemari es dimatikan atau off, Anda harus menunggu 5 menit untuk menghidupkan kembali. Ah, ini adalah inverter, lihat di sini. Ini adalah aqua inverter, lihat di sini. Ya, depan. Ini, lihat. Nah, ini inverter. Ini inverter, aqua inverter. Nah. Ya, kita kembali ke belakang ya. Ya, itu ya kulkas inverter terbaru. Jadi kita jika mencabut dan menghidupkan kembali, kita harus nunggu 5 menit, ya kan? Apalagi yang model tidak inverter seperti ini. Itu paling tidak nunggu 20 sampai 15 menit atau paling aman 30 menit. Kalau tempat kita sering mati listrik, hidup mati, ya di daerah kan kita tidak tahu. Itu kan akan rusak elektronik. Ya buat seperti ini. Buat seperti ini paling aman. Paling aman timer. Ini sudah ada video saya yang lalu. Ya, ini udah paling aman. Kalau kita paksakan dengung memang bisa. Kan sayang. Artinya usianya akan pendek kompresornya. Ya. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya, like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.